Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin sharing ya pengalaman saya tentang memakai berbagai merek pipa PVC gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah kalian merek apa yang paling populer. Tapi kalau di Pulau Batam ya kawan-kawan, yang paling populer itu merek Rujika ya. Kalau kawan-kawan mungkin tahu ya, beberapa mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu itu dulu ada merek Wafin ya. Nah, setahu saya merek Wafin ini kemudian diakuisisi oleh Rujika atau mungkin berubah menjadi Rujika ya. Jadi sekarang merek Wafin itu udah nggak ada lagi. Nah, kemudian kalau kalian mungkin tinggalnya di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur ya, mungkin kalian mengenal merek Maspion ya. Sayangnya saya di sini tidak menjumpai merek Maspion sehingga saya tidak bisa mereviewnya gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan mereview beberapa merek pipa ya kawan-kawan. Nah, termasuk ada satu pipa yang menurut saya ini mengkhawatirkan ya. Ini belum mengecewakan tapi cukup mengkhawatirkan. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas ya kawan-kawan. Saya nggak akan menyebutkan mereknya ya kawan-kawan, tapi saya hanya akan menyebutkan merek-merek yang cukup memuaskan saya dan membuat saya pede lah, confident untuk menggunakannya gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh ya kawan-kawan, mungkin kalian pernah menjumpai yang berwarna abu-abu kayak gini, terus ada yang putih gitu ya. Nah, pipa yang digunakan untuk air bertekanan ya, yang bertekanan normal lah ya, untuk pompa misalkan atau air pump di rumah, itu biasanya kalian menggunakan tipe AW ya. Jadi ada tulisan AW seperti tertulis di sini ya. Itu artinya bisa digunakan untuk pipa rumah ya. Nah, termasuk yang jenis seperti ini, meskipun warnanya abu-abu dan dia lebih tebal, ini juga AW kawan-kawan. Saya nggak tahu apa kepanjangan dari AW, mungkin air and water ya, udara dan air mungkin ya. Tapi yang jelas tipe AW inilah yang kalian gunakan untuk mengalirkan air bertekanan yang tekanan normal lah ya kawan-kawan. Nah, kalau untuk mengalirkan air yang pembuangan, biasanya pembuangan kan nggak bertekanan. Kalian bisa gunakan yang tipe D. Di sini saya nggak akan atau belum akan membahas yang tipe D. Kalau kalian ingin, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Kayaknya nggak banyak yang bisa kita bahas dengan tipe D ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas yang beberapa merek ya kawan-kawan, saya ingin ngasih tahu bahwa ada yang warna abu-abu. Nah, biasanya yang warna abu-abu ini kalian bisa perhatikan ya, dia lebih tebal kawan-kawan. Ini sama-sama ukuran setengah inci, artinya apa? Diameter luarnya itu sama-sama setengah inci kawan-kawan. Jadi setengah inci ini adalah diameter luarnya ya, tapi bukan berarti diameter luarnya benar-benar setengah inci. Setengah inci ini adalah ukuran nominal atau penamaan aja ya. Kalau kalian ukur ini, kalau nggak salah sekitar 16 mm ininya, apa namanya, diameter luarnya ya, kalau saya nggak salah ya kawan-kawan. Saya nggak perlu ukur, yang jelas dia ada tulisannya setengah di sini, itu artinya setengah inci ya. Nah, kemudian dari kedua warna ini sama-sama merek Rujika ya. Nah, yang abu-abu ini jauh lebih tebal kawan-kawan, mungkin hampir 2 kalinya ya kalau dibandingkan sama yang putih ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, apa bedanya? Bedanya sih kawan-kawan, kalau yang abu-abu ini pastinya lebih tahan tekanan ya. Jadi kalau kalian gunakan untuk pompa yang mungkin tekanannya hingga 10 bar misalkan, ini kalau di rumah sih biasanya nggak pernah sampai 10 bar ya. Kecuali kalau kalian menggunakan ini pompa submersible yang kedalamannya sampai 100 meter. Nah, ini menurut saya kalian harusnya gunakan yang ini, jangan yang putih ya. Kenapa? Karena ini lebih tebal dan lebih tahan tekanan kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya ini ya, yang pertama lebih mahal. Kemudian yang kedua, secara fleksibilitas kurang fleksibel ya. Ya, karena dia tebal dan lebih kaku ya kawan-kawan. Sehingga kalau kalian kadang perlu ngatur di bengkokan kiri kanan itu, ini lebih susah gitu ya. Karena memang lebih tebal dan lebih kuat itu. Nah, sebetulnya saya itu dulu waktu di Jawa itu saya banyak yang menggunakan merek Maspion ya, dan saya cukup senang ya kawan-kawan. Namun ketika di Batam saya berusaha cari yang merek Maspion untuk saya review, itu susah sekali. Dan saya berusaha menghubungi pihak Maspion untuk mengirimkan sampelnya. Mereka nggak tanggap sama sekali kawan-kawan. Saya nggak ditanggapi, sehingga ya udahlah, kita bahas merek yang ada di sekitar saya aja ya. Nah, salah satunya yang mau mengirimkan ke saya itu merek M-Point ini kawan-kawan. Nah, nanti kita bahas ya bagaimana sih performanya atau bagaimana kualitasnya gitu ya.
Kemudian satu merek lagi yang mau mengirimkan ke saya, merek Vinilon, kawan-kawan. Ini ya, merek Vinilon. Nah, seperti itu. Nah, ini ya ketiga merek yang saya sebut tadi, Ruchika, kemudian M-Point, ya, sama Vinilon. Ini kalau saya perhatikan ya, ini saya taruh dulu yang abu-abu ya, kawan-kawan, karena ini nggak ada kawannya. Kita bandingkan yang putihnya aja. Oh ya, kalaupun di sini saya hanya punya Ruchika, bukan berarti yang merek Vinilon atau lainnya itu nggak punya abu-abu ya, kanan. Setahu saya yang Vinilon juga ada abu-abu, cuman saya dapat kiriman yang warna putih aja. Baik, kita bandingkan ya dari ketiga merek ini. Yang pertama Ruchika, kemudian Vinilon, kemudian M-Point ya, kawan. Nah, ketiga merek ini. Pengalaman saya menggunakan tiga merek ini itu kayaknya sih setara ya, kawan. Setara, saya tidak merasa salah satu merek itu lebih bagus gitu. Kayaknya rata-rata aja semuanya gitu ya. Nah, kemudian dari ini ya, kalau permukaannya ya kawan-kawan, kalau diraba ini ya hampir sama semua ya, semuanya halus kawan-kawan. Nah, kemudian dari sisi ini cara pemotongannya ya, ini pemotongannya bersih kawan-kawan, kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini saya tampakkan di kamera lah, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ini hasil potongannya bersih. Nah, kenapa saya ngomongin hasil potongan ya kawan-kawan? Nah, inilah ya saya tampilkan. Ini terus terang mereknya saya nggak ingin menampilkan karena takut dibilang menjelek-jelekkan ya. Ini merek terus terang saya baru ngelihat dan baru banyak beredar di Kota Batam ya kawan-kawan. Tadinya saya pikir setelah saya lihat tiga merek kan kurang lebih sama. Saya pikir ini sama aja. Rupanya enggak sama kawan-kawan. Kalau kalian perhatikan ya, sini bekas potongannya itu cukup kasar ya. Saya coba perhatikan ya di sini. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Nanti saya akan peragakan memotong sekali lagi. Kita lihat hasilnya ya kawan-kawan. Di sini ini kasar ya. Kemudian nanti kalian akan lihat proses pemotongannya itu juga enggak smooth ya, enggak halus. Dia kayak pecah tak seperti itu ya kawan-kawan. Nah, saya khawatirnya apa? Ya, memang sih belum pernah saya gunakan dia sampai pecah ya. Saya takutnya apa? Dia itu nggak tahan lama ya, karena ini belum digunakan aja udah, kalau orang Jawa bilang itu rantas ya, atau brittle dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesianya apa ya? Brittle itu getas gitu ya. Masih belum dipakai aja udah getas ya kanan, sehingga kalau dipotong itu kayak patah-patah, tak gitu. Nah, saya takutnya setelah kena cuaca panas, hujan gitu ya, mungkin saya takutnya nggak tahan lama lah sampai bertahun-tahun gitu. Itu aja kekhawatiran saya. Memang sih belum terbukti bahwa dia nggak awet ya karena, namun dari beberapa sifat yang kita lihat itu saya pikir bisa mengindikasikan ke arah sana gitu ya. Nah, kemudian permukaan dalamnya pun itu menurut saya juga agak kasar kawan. Nah, permukaan dalam yang kasar itu yang pertama ya karena menurut saya pengerjaan yang kurang bagus ya. Kemudian yang kedua, secara hidrodinamika ya kan, aliran air yang melalui pipa yang lebih halus itu akan lebih lancar ya. Nah, ini bahkan dibuat tabel ya karena oleh para ahli bahwa kehalusan pipa itu juga berpengaruh terhadap kelancaran air gitu ya. Atau kalau dalam bahasa fisikanya itu disebut head loss ataupun pressure drop gitu ya. Jadi usahakan kalau kalian menggunakan pipa itu carilah yang permukaan dalamnya halus, karena itu apa? Akan memperlancar aliran air gitu ya. Baik, sekarang saya akan peragakan ya lebih dekat. Kita akan potong sama-sama. Kalian perhatikan ya, nanti akan kelihatan perbedaannya. Baik kawan-kawan, jadi ini adalah 4 merek yang tadi kita bicarakan ya. Kita akan potong satu persatu ya. Mulai dulu dari yang ini ya, yang merek yang saya kurang rekomendasikan ini ya. Coba kita potong dengan kecepatan yang kurang lebih sama ya. Ya, seperti itu ya kawan. Nanti kita perhatikan hasil pemotongannya semua. Terus sekarang yang Ruchika ya. Oke. Selanjutnya yang ini M-Point ya. Oke.
Lalu yang terakhir ini vinilon. Baiklah kawan-kawan, ya, setelah kita potong, ya, kelihatan bahwa hasil pemotongan dari keempat pipa ini, ya, yang 3 ini yang bermerek ini, itu kelihatan cukup halus dan licin semua permukaan potongnya, ya. Sedangkan yang mereknya nggak saya sebutkan ini, itu terlihat kasar, ya. Nah, kenapa kasar, ya? Karena saya duga ini bahannya getas, ya, sehingga ketika saya potong cepat, tak, tadi itu dia nggak terlihat teriris, tapi terlihat mirip pipa patah gitu, ya. Sehingga saya takutnya ini ketika kita gunakan nanti setelah kena cuaca panas, kena hujan, ya, takutnya masih umur mungkin beberapa bulan atau 1-2 tahun dia udah rapuh, ya, kemudian pecah gitu, ya, kawan-kawan. Nah, ini sih penilaian saya pribadi berdasarkan pengamatan, ya, kawan-kawan. Kalau kalian punya penilaian sendiri dan kalian tetap ingin menggunakannya, ya silakan aja, ya. Ini hanya rekomendasi dari saya. Saya sih karena sudah pengalaman menggunakannya, saya tetap rekomendasi yang udah teruji, ya, kawan-kawan, seperti Ruchika, vinilon maupun ini M-Point, ya. Saya sudah menggunakannya beberapa tahun terakhir. Sedangkan yang ini terus terang saya kemarin tuh baru beli, ya, kemudian saya mengurungkan untuk menggunakan ini. Akhirnya ya saya pakai untuk bikin konten aja. Karena di sini kan saya untuk percobaan aja, sehingga pecah pun nggak apa-apa, ya, sekalian biar saya tahu nanti bagaimana performanya gitu, ya. Nah, kemudian untuk informasi tambahan, ya, ketiga merek pipa ini, ya, M-Point, Ruchika maupun vinilon, ketiganya sudah pernah saya uji, ya, kawan-kawan. Mereka berhasil melalui tekanan 10 bar, ya. Jadi di atas 10 bar baru pecah, sehingga sesuai dengan speknya mereka, ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan.